Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, the honorable examiners of the teacher performance assessment. Let me introduce myself. My name is Muhammad Farul Ramadan. As a student of Teacher Professional Education Program Batch 4 in 2025 from Teacher Training Institute of University Nahdlatul Ulama Jepara. Me during in English department, my students number are 26435100133. In this session, I would like to conduct a teaching practice for 8th grade student at SMP IT Al-Qasar Islamic School. Today's materials is about recount text. I hope this learning activity will help the student understand the materials. Here is my identity card. Thanks for your attention and happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, student. Okay. Before we start our lesson, please say Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ustaz akan mengamalkan antum semua ya. Baiklah, dimulai dari Hasbi Al-Farizi, Abdul Rauf, Justin, Yobi, Rahmat, Fatis, Rafif, Fasya Malik, Zaid, Aditya, Ramadi, banyak sakit ya sekarang ya, karena musim hujan kan ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita cek ya kondisi sekitar kita, ada sampah, ada sesuatu yang mencurigakan, di sebelahnya, sekelilingnya, ada sampah, ada Justin, nggak ada, Asmi, semuanya, semua, nggak ada lagi sampahnya, Yogi, mati ya. Ustaz menanya sebelum kita masuk ke pelajaran, apakah antum punya pengalaman pribadi yang seru akhir-akhir ini? Siapa yang punya pengalaman seru, pengalaman menarik yang bisa diceritakan? Yogi? Masa lalu pernah melakukan pada yoga, namun melewati nasi buruk. Itu bisa ada kelupaan membawa baju olahraga. Itu ada menelpon orang tua saya untuk mengambil baju olahraga. Lalu setelah baju olahraga yang diantar, Anda langsung pergi ke lapangan. Bisa. Dan lalu ada disuruh untuk lari ke dalam lapangan. Namun baru satu putaran, anak terpleset ke dalam air. Apa? Terus? Bisa juga lagi. WC maju kan. Oh gitu, ada pengalaman seru sekali ya Yogi ya. Oke, gimana? Ada lagi dong? Oke, kita Justin. Oke, Rafif. Ada nggak? Oke, Faris. Ya, apa? Saya tadi Ustaz Angga ada seperti itu. Oh, salam dulu, gimana rambutnya kemana itu? Emang mau apa?
Panjang, kayak gitu ya. Terus adanya salah potong. Sekarang bagus ya. Pengennya kok nggak ya tadi ya. Terus apa? Pas. Ada pepek. Oh, terus asli mana? Ya ada asli. Oke, itu tadi pengalaman si Yopi sama si apa ya? Bagus kalian tepuk tangan semuanya. Sebelum itu kita akan Pak Ustaz akan memberi informasi tentang model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang problem based learning ya. Jadi dari masalah yang Yopi sama Rafa kaitan tadi, setelah mulai kita tarik dalam pembelajarannya, seperti pengalaman Yopi tadi, pengalaman baru sama Rafa, kita jadikan pembelajaran kedepannya ya, supaya lebih baik lagi ke depannya ya. Oke. Selanjutnya pembelajaran kita akan menggunakan diskusi kelompok. Jadi satu kelompok 2 orang atau 3 orang, karena kita hadir sekarang berapa orang? 7 orang ya. Oke, ada yang 2, ada yang 3 ya. Nanti kelompoknya tinggal si Hasbi sama si Rafa, dan saja si Raul sama si Faris, pada juga Justin sama Rafi terus sama Yopi ya, bertiga ya. Jadi kita ada 3 kelompok yang akan kita diskusikan. Nanti setelah itu start semuanya masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, bisa ya? Bisa? Oke, pertama dulu. Setelah itu Ustaz juga akan menilai sikap antum selama di kelas ini gimana, apakah ada yang berisik, buat keributan, lari-lari, nggak jelas ya. Terus jalan-jalan, Ustaz akan juga menilai itu semua. Terus dari tata bicaranya, ada yang kasar, enggak ya, serta pengetahuannya selama pembelajaran ya. Kalau nggak ada yang tahu, silakan bertanya sama Ustaz atau sama anggota kelompoknya masing-masing ya. Oke. Nah, meskipun cuaca ini sedang nggak bagus atau bersedih ya, Ustaz pokoknya anak Ustaz semangat dalam mengikuti pelajaran ya. Semangat ya. Dalam 2 jam ke depan kita harus bisa memahami materi kita terakhir. Soalnya minggu besok kita akan mengadakan ujian akhir. Jadi ini adalah pelajaran kita di akhir atau bab terakhir ya. Paham sampai sini? Ustaz juga pengen ada yang ngantuk. Kalau ngantuk, nah, silakan cuci keluar mukanya ya. Justin, tadi Ustaz tengok ngantuk. Rafif, ya, Aris tadi ngomong aja, ya. Kalau kayak sekarang mesti, ya. Misinya 1 orang saja, boleh beramai-ramai. Oke, tahu? Oke. Terus ada yang tanya lagi? Baiklah, kita sebelum itu, ini apa ini? Ya, semuanya orang punya ada di atas meja, jangan sampai ada yang salah mau buku lagi ya. Itu bahasa Indonesia tahu baik-baik. Oke, buatkan alat tulisnya apakah sudah lengkap ya. Faris, itu sampai ke Faris ada nggak? Oke. Esok Yopi mana? Mana? Aja sih. Enggak kedinginan. Bagus ya. Oke, semuanya bersatu semuanya. Gasnya apa? Oke, Rafi, silakan untuk penjelasannya. Oke. Silakan untuk. Baiklah. Kita akan masuk ke pelajaran kita ya.
mengamati layar dengan lipat atau fokus. Materi kita hari ini yaitu tentang recall text ya. Siapa yang tahu apa itu recall text? Oke, langsung. Teks yang menjelaskan tentang masalah. Oke, bagus saya close tahu. Itu adalah konteks teks yang menjelaskan tentang masa lalu, baik itu pengalaman kayak Yopi tadi, pengalaman Rafa tadi, dia pengalaman yang sudah berlalu ya. Slide ya. Ini adalah struktur kebahasaan dari text recall ya, dari konteks yang pertama itu orientation atau permulaan cerita ya, kayak minggu lalu saya pergi ke Lembah Kantin misalnya, kayak gitu ya. Terus yang kedua ada event atau acara. Ngapain sih Lembah Kantin? Misalnya minggu ini tol di Basa Bakar, di Alex. Saya mau di Basa Bakar, saya mau melihat wahana dan selanjutnya yaitu orientation atau akhir dari kita. Kita kelas akan membagikan LKPD atau lembar kerja analitik. Dia mati di sebelah belakang. Belakang Yobi bisa ke sini. Oke, kalau nggak ada pesan tanya di Yobi tanya sih ya. Masih tahu. Ini kalau satu di mana sih? Ada. Untuk tata cara presentasi, Ustaz maunya tampil satu orang saja ke depan ya. Dari salam, nama kelompok, namanya, langsung baca ya. Baca apa jawaban dari pertanyaan yang keenam ini, terus langsung kesimpulannya. Paham ya? Oke. Ustaz maunya dimulai dari kelompok belakang. Kelompok 3 dia besar. Ini kelompok 3 beranggota Alvif, Justin, sama Yogi. Pada soal what is the one function of the text of? Oke, jika tidak ada langsung ke kelompok satu. Kakak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyampaikan kesimpulan dari konteks adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang telah berlalu. Dari dengan struktur yang terdiri dari orientation yang menentukan awal kejadian atau kejadian yang terjadi dari masa lalu. Ada yang ditanyakan? Bagus sekali ya. 1, 2, 3. Selamat dulu. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan kelompok lagi. Cepat. Dari sekarang, kelompok 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan oke, bagus sekali hasilnya. Tepuk tangan dulu. Oke, apa Ivan? Ivan adalah kejadian di dengan cerita. Oke, bagus sekali. Kelompok 3 sekarang sudah selesai. Siapa? Berapa ya? Apa itu recommendation? Realization adalah aktivitas yang memalukan, menyenangkan, atau sedih. Oke, gimana? Kepo semuanya? Oke, selanjutnya silakan angkat tangan. Kita akan melakukan di anak Ustaz capek ya. Kita akan melakukan review dulu ya. Untuk pemantapan atau supaya semangat lagi kita belajar. Cek. Ayo, cek. Ayo. Ya, saya cek lagi. Cepat.
kembali dulu. Oke, langsung ya. Dari hasil presentasi tadi didapat ya beberapa jawaban sudah bagus, cuman masih belum terlalu lengkap dari tadi ya. Ustaz akan memberikan jawaban yang paling lengkapnya, yaitu coba kita tengok soal nomor 1 ya. Nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi function. What is the function of the text? Apa maksud function itu? Fungsi. Apa kira-kira fungsinya tadi? Apa fungsinya? Untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, atau di sini di mana kejadiannya di tes itu? Oke, jadi jawaban benar itu menceritakan kejadian yang ada di sekolah, kejadian memalukan ya. Terus nomor 2, write down the presentation. Apa maksudnya? Tulislah awal ceritanya. Di mana kita bisa melihat awal ceritanya dalam teks ini? Oke, diingat ya, di paragraf 1 ya. Orientasinya terletaknya di paragraf 1 semuanya ya. Isi itu semua. Terus nomor 2, reorientation. Apa maksudnya? Apa maksud reorientation? Iya, atau akhir cerita. Di mana kita bisa melihat? Oke, pada paragraf 3 atau di terakhir ya. Terus 3 action verb. Apa maksudnya 3 action verb? Atau kata kerja bentuk kedua. Di mana kita bisa menemukan kata kerja bentuk kedua di sini? Di apa saja kata kerja bentuk kedua? Ya, ada walk ya, terus intinya action verb itu kata kerja yang sudah berlalu, atau terus konjungsi atau konjungsi, conjunction. Apa itu conjunction? Kata sambung atau kata utuh apa saja? So terus ada 2 itu saja. Terus tuliskanlah apa saja eventnya atau acaranya. Di mana kita bisa menemukan event? Oke, apa saja eventnya? Coba baca dulu. Terus apa lagi? Siapa bisa? Selain tahu apa saja eventnya? Rafif? Ya. The writer hid behind a far friend until the ceremony and then ran to the restroom. Oke, bagus. Itu ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Ya. Apa satu lagi? Apa itu? Oke, maksud ya. Oke, bagus tadi ya studinya. Dan itu adalah apa-apa saja cerita dalam teks di atas ya. Terus kesimpulannya gimana? Apa kira-kira kesimpulannya paling tepat? Ya, gimana kesimpulannya? Berdasarkan analisis di atas, apa kesimpulannya? Tentang kemaluan yang terjadi di sekolah ya. Terus bentuk dari orientasinya mau kita buat apa? Apa? Ya, awal kejadiannya gimana ya? Terus apa lagi? Apa kejadiannya lagi? Awal kejadian gimana awalnya? Di rumah ke sekolah. Dia di rumah, habis itu dia terlambat datang ke sekolah ya. Ada
Ada yang ingin ditanyakan tentang hasil diskusi tadi? Sudah diperbaiki ya? Jawabannya, apakah sudah matang? Sudah matang biasanya? Matang? Yopi, nomor 3 gimana? Oke, nomor 2? Yes. Paham ya? Jangan sampai lupa, sudah diperbaiki, jangan sampai dilupakan gitu. Oke? KPD itu tadi sudah dijelaskan ya jawabannya. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Oke, dari hasil diskusi tadi, kira-kira kesulitannya di mana? Dari pembelajaran kita hari ini. Gimana? Kasih pendapat soal tadi. Oke, si Raffi bertanya kesulitannya yaitu dia kesulitan untuk membuat kalimat yang menceritakan tentang pengalaman. Jadi intinya di sini menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Kata kerja bentuk kedua sudah sampai mana? Hafalannya hafal. Intinya hafal saja, pahami saja apa yang perlu kita gunakan supaya bermain. Bermain kan itu sudah standar kan, play. Jadi player, ring jadi hit jadi add, verse jadi verse. Ada yang ditambah id yang berat. Kalau yang tidak berat dia berubah semuanya. Jadi itu harus dipahami, harus dihafal ya. Jangan sampai lupa. Ini memang harus dihafal kata kerja bentuk kedua itu. Hanya untuk kalimat positif saja ya. Kalau kalimat negatif kembali ke kata kerja bentuk awal ya atau pertama ya. Ustaz pengen terus memberikan tanggapan terhadap reaksi kepada cara pengajaran Ustaz selama di kelas ini. Apa yang perlu diubah ke depannya supaya lebih dipahami. Apakah ada masukan? Saran? Pengen nasihat dari Antum dan topik. Oke, topiknya gimana? Gimana sih? Terang kayak Oh, payah dari topiknya. Topik tentang apa? Oh, saya akan menjelaskannya. Oke, gimana solusinya sih akan kita pakai pertemuan selanjutnya? Apa? Lebih seru lagi. Oke, gimana caranya? Supaya tidak tegang ya. Berarti Asni mengatakan sama siapa kita tegang selama proses pembelajaran hari ini. Oke, untuk kedepannya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal alamin. Terus ada lagi yang ingin menyampaikan referensinya. Mana sih Ustaz? Kok ini akan kurang paham deh tentang konteks. Silakan kelompok 3 1 yang membaca. Silakan, Yopi. Apa yang perlu diubah dari penjelasan Ustaz menyampaikan materi? Apa yang perlu diperbaiki? Oke, Ustaz. kalau jantung, kalau bahasa Inggris ada sedikit transfer. Oke. Supaya Supaya lebih mudah. Oke, contohnya translate-nya di mana? Kata kunci atau di soal tuh bikin what is the meaning of the text, bikin dalam kurung arti gitu. Ya. Iya, supaya lebih paham ya. Oke, emang gimana sebelumnya? Emang nggak paham? Oh, itu susah ya. Oke, mungkin itu di dalam soal ya. Dalam jawaban gimana? Kira-kira menggunakan bahasa Inggris full atau dicampur? Gimana bagusnya? Raffi menyatakan dia menggunakan bahasa Inggris full. Yang lain gimana? Dalam membuat jawaban campur-campur ya. Campur-campur sedikit bahasa Indonesia, sedikit bahasa Inggris untuk memudahkan jawabannya. Oke. Itu tadi dari Asmi sama si Rao dan dari kelompok ini lagi.
Apa yang perlu direfleksikan depannya? Apa yang ingin disampaikan? Ya, satu maunya satu orang saja menyampaikan. Yes, kan? Lebih baik contoh cerita. Oke, dari Yopi ya, penampilannya lebih banyak apa? Contoh cerita. Contohnya? Di masjid saya itu ya ini Oke, ini saja. Berarti Yopi maunya cerita yang lain. Contohnya kayak gimana? Atau cerita yang lebih banyak itu, ini kan ada satu contoh nih pengalaman di sekolah. Kalau sih contoh cerita dari cerita happy, cerita sedih, cerita buruk. Berarti dalam beberapa cerita ada yang sedih, ada yang sedih gitu, atau dicampurkan semuanya. Saya. Terus dari kosakata ini Yopi paham nggak maksudnya cerita tadi? Atau keterbatasan kosakata? Atau kosakatanya terlalu sulit kan? Yang lebih simpel lagi bang? Gimana? Perubahan kata itu agak sedikit lupa di masalah perubahan. Kayak lain itu kayak Oh, gitu cara membacanya Yopi. Cara membaca tulisannya. Ya. Terus apa lagi? Pengen disampaikan lagi? Udah ya, Justin? Oke, Justin, apa tadi? Ada dengan sesuatu? Pak, ada? Oke, jangan sampai lupa ini adalah materi kita dan topik kita yang akan datang yaitu pada semester 2 ya. Jadi pada minggu besok insya Allah kita akan mengadakan ujian akhir semester. Dimulai dari jangan lupa materi kita sebelumnya itu asking, giving opinion, short message, terus simple present continuous tense, dan terakhir ada recount. Ada 4 ya, jangan sampai lupa itu yang akan kita wanti-wanti untuk ujian minggu besok. Ya, jangan lupa dipelajari di rumah, dipelajari di rumah semuanya materi itu. Jangan sampai ada yang lupa, yang nggak paham nanti ujian. Jika ada soal yang sulit atau gambar yang jelas, silahkan tanya sama pengawasnya ya. Oke? Oke, semoga hasil ujian SAS besok memuaskan semuanya. Memuaskan, dapat nilai yang bagus, tidak ada remedial. Ya, amin. Soalnya ya, kita juga doakan pada Haris, Justin, ya, yang biasanya sering. Ya, Haris. Oke, rapi meskipun antum paham gimana ya? Jalan-jalan sering takut di kelas 10 kurangi lagi ya. Semoga nilainya lebih maksimal dari semester 1 yang dari SKS sebelumnya. Ya, Yopi. Amin ya, kita sama-sama ya. Amin, semoga nilai hamba tinggi Allah dan. Oke. Ya, itu doa Ustaz ya. Mana Ustaz buat nilai tinggi bagus. Ya. Jangan lupa belajar, jangan menjamin dia manfaatkan teknologi itu yang ada ya, kita belajar. Jika ada kesulitan jangan sungkan untuk tanya sama Ustaz, melalui online juga boleh Ustaz. Gimana maksudnya Ustaz? Ya. Oke Ustaz, Anda nggak paham nih, langsung aja WA Ustaz ya. Ya, biasanya Faris, biasanya editor Ustaz, jangan sampai lupa untuk pelajaran ya Faris ya. Oke Faris, oke Rafi. Baiklah, jika tidak ada tanya kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, coba sebelum habis itu
Nah, coba bukunya ditutup lagi ya. Dirapikan terlebih dahulu. Dirapikan, tutup dengan baik. Oke, sebelum kita mendengar kelas, tutup dengan baik. Nanti Ustaz baca salam untuk menjawab dengan semangat ya.